Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran online hari ini dengan lancar. Masih sama bahasan dengan minggu sebelumnya, yaitu statistika. Kali ini ukuran letak data dan yang kita bahas adalah kuartil. Kuartil membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil dilambangkan dengan Q dan terdiri dari kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas atau Q3. Ilustrasinya seperti ini. Ini data yang sudah kita urutkan. Nah, di sini nilai terkecilnya, data terkecil, dan di sini nilai data terbesar. Nah, dari data ini kita bagi menjadi 4 bagian. Batasnya ini ya. Ada batasnya. Di sini kita sebut dengan Q1 kuartil bawah, yang di tengah berarti kuartil 2 median atau nilai tengah, dan di sini adalah Q3 atau kuartil atas. Selanjutnya kuartil data tunggal. Ya, gimana mencari kuartil data tunggal? Bisa pakai rumusnya ini. QI sama dengan nilai data ke I kalikan N tambah 1 ya, per 4 ya, dimana I itu untuk kuartil 1, kuartil 2 atau kuartil 3. Contohnya di sini, tentukan nilai kuartil dari data berikut. Ya, tentukan nih nilai kuartilnya dari Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan Q3-nya berapa. Data ini belum berurut. Langkah pertama harus kita urutkan. Terlebih dahulu kita jumlahkan dulu. Berapa sih? Ada berapa banyak sih datanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti N ada 7. Lalu kita urutkan dari yang mulai terkecil. Berarti 2, 3, 5, 6, 8, 9. Kalau sudah kita urutkan, kita bisa mencari Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama kita cari Q1. Q1 berarti I nanti ya, I nanti kita ganti dengan 1. Kita simbolkan dengan X ya, jadi data ke 1, 7 tambah 1 per 4, karena nilai N tadi adalah 7. Sama dengan X ya. Di sini 8 per 4 sama dengan X 2. Data kedua. Kita cari 1, 2, berarti ketemu 3. Nah, selanjutnya untuk Q2 X, I-nya kita ganti dengan 2. Lanjut 2 kali 8 per 4 ya, ketemu di sini 2, berarti ketemunya X keempat. Kita cari 1, 2, 3, 4, berarti ketemunya 6. Selanjutnya X ya, ketiga, karena kita mencari kuartil 3, berarti kita cari di sini I-nya kita ganti dengan 3. Lanjut sama dengan kali 8 kali 4 ya, sama dengan X, kita bagi, ketemu 2, 3 kali 2 berarti 6. Kita cari di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 8. Jadi sudah ketemu untuk kuartil data tunggalnya. Jadi menggunakan rumus ini, QI ya, nilai data ke I kali N tambah 1 per 4. Nah, untuk Q1 berarti I kita ganti dengan 1, untuk Q2 berarti I kita ganti dengan 2, dan untuk Q3 maka I kita ganti dengan 3. Itu untuk data tunggal ya. Jadi yang penting yang paling awal yaitu data harus berurutan dulu, berurut dari terkecil dan sampai ke terbesar. Selanjutnya data berkelompok ya, kuartil data berkelompok. Di sini kuartil data berkelompoknya ada rumusnya, QI sama dengan TBI tambah I per 4 N dikurang FKI per FQI dikali P. Nah, penjelasannya untuk simbol-simbolnya ada di ini. I ya, 1, 2, 3, QI kuartil ke I-nya, TB tepi bawah kelas kuartil ya, kuartil yang ditanyakan nantinya, N banyak data, dan FKI yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I, kuartil yang ditanyakan.
FQI, yaitu frekuensi pada kelas kuartil ke-I. P adalah panjang kelas. Langkah-langkah menentukan kuartil pada data berkelompok. Yang pertama, menentukan jumlah total frekuensi. Jika pada tabel data berkelompoknya belum ada total frekuensinya, maka kita hitung dulu. Selanjutnya, menentukan frekuensi kumulatif. Ketiga, menentukan letak kuartilnya, apakah yang ditanyakan tuh kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Menentukan kelas kuartil ke-I sesuai yang ditanyakan. Dan kelima, menentukan tepi bawah ya, panjang kelas, frekuensi kumulatif, dan frekuensi kuartil ya, frekuensi kelas kuartilnya. Setelah ketemu semuanya, kita masukkan ke dalam rumus di atas. Di sini ada contohnya. Tabel berikut menunjukkan data usia karyawan pada suatu perusahaan. Di tabelnya ditanyakan kuartil atas atau Q3. Di mana menentukan Q3-nya? Kita lihat seterusnya. Di sini ya. Di sini ada tabelnya, frekuensinya. Jadi tabelnya tadi sama ya, kita tulis ulang. Jadi soal tadi tinggal kita jumlahkan frekuensi. Karena tadi frekuensinya belum dijumlahkan ya di soalnya, berarti kita jumlahkan dari 27 tambah 31 tambah 42 tambah 36 tambah 24, ketemunya 160. Di sini frekuensi kumulatif, jadi kita tambahkan dengan kolom ya, satu kolom lagi untuk frekuensi kumulatif. Di sini sudah ada nilainya. Nah, nilai-nilai ini dapat dari mana? Ini penjelasannya. 27 ini dapat dari sini. Nah, ini ada 27 kan, kelas interval pertama frekuensinya 27, berarti kita tulis 27. Selanjutnya kita tambahkan dengan 31. 27 tambah 31 maka menghasilkan 58. Selanjutnya 58 ini kita tambahkan dengan 42. Hasilnya 100. 100 ditambah 36, 136. Ditambah lagi 24, hasilnya 160. Nah, ini sama dengan frekuensi yang kita hitung tadi. Ditanyakan tadi letak kuartil ketiga, kuartil 3 atau kuartil atas. Data ke, karena kuartil 3 berarti ya 3/4 N nya berapa? 160. Sini maka ketemu data ke 120. Nah, data ke 120 ini terletak di mana? Kita lihatnya di frekuensi kumulatif ya. Kita lihat ini 27, 58, di sini 100, di sini 136. Otomatis data 120 itu ada di sini, di yang frekuensi kumulatifnya 136 nih, otomatis di sini. Nah, di sini ya. Jadi ini di interval 55 sampai 59. Di sini untuk Q3 kuartil atasnya. Selanjutnya kita mencari TB, tepi bawahnya. Tepi bawah kita bisa mencarinya dengan ini, batas bawah kita kurangkan dengan 0,5 ya. Batas bawah dari kuartil 3 tadi yang mana? Ini batas bawahnya 55 dikurang 0,5, maka hasilnya 54,5. Selanjutnya kita mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa kita ketahui dari panjang di sini 55 sampai 59 itu berapa sih panjangnya? Kita hitung 55, 56, 57, 58, 59. Berarti ada 5. Atau bisa juga kita mencarinya dengan selisih ini, batas bawah, selisih antar batas bawah atau batas atasnya. Nah, ini kalau kita selisihkan ya, 45 kurang 40 itu 5. Sini juga 5 selanjutnya. Di sini 49 kurang 4 juga 5. Ya, jadi selisihnya juga 5. Jadi bisa juga seperti itu. 45 kurang 40 sama dengan 5, atau juga dengan 49 dikurang 44 sama dengan 5. Itu untuk mencari panjang kelasnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus ya.
Tapi sebelumnya kita cari dulu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ketiganya. Sebelum kelas kuartil ketiganya, berarti ini. Di sini ada FK3, frekuensi kumulatif sebelum kelas ya kuartil ketiga. Dan untuk FKI-nya, FKI karena tadi Q3 yang kita cari berarti di sini. Q3 berarti FK3 36. Di sini ya, ini untuk FK3. Kita masukkan ke dalam rumus TB. TB-nya tadi ketemu berapa? TB ketemunya 54,5. Kita tulis 54,5 ditambah ya I per 4N, yaitu letak Q3 tadi. Kita sudah cari di atas tadi. Letaknya di mana? Nah, berarti di 120 tadi. Kita masukkan 120 FKI. K3, FK3. Di sini 100. Kita kurangkan dengan FK3-nya. Di sini 36. Kali panjang kelasnya. Panjang kelasnya berapa? 5. Oke, selanjutnya kita kerjakan 54,5 ditambah 120 kurang 100, yaitu 20/36 dikali 5. Nah, ini bisa saya bagi dengan 4. Ketemu 5, di sini ketemu 9 ya. Selanjutnya 54,5 ditambah 25/9 sama dengan 54,5 ditambah 25 dibagi 9. Itu ketemunya adalah 2,777 sekian. Jadi saya bulatkan ya di sini 2,8. Maka hasilnya 57,3. Ini untuk nilai kuartil atas dari soal yang ditanyakan. Jadi saya ulang ya, langkah pertamanya kalau frekuensi itu belum dijumlahkan ya di soalnya, berarti kita jumlahkan dulu frekuensinya. Setelah frekuensi sudah dijumlahkan, maka lanjut di mencari frekuensi kumulatif kurang darinya. Langkahnya yaitu ya, frekuensi di kelas pertamanya berapa, tambahkan dengan frekuensi kelas selanjutnya, hasilnya tambahkan lagi dengan frekuensi selanjutnya, seperti yang saya lakukan tadi. Selanjutnya mencari letak nilai Q3, letak kuartil atas, karena yang ditanyakan adalah ini kuartil atas. Tanya itu karena rumusnya data ke I per 4 kali N. Ditanyakan 3, kuartil ketiga ya, berarti I kita ganti dengan 3. Setelah ketemu data kesekian, berarti kita lihat di frekuensi kumulatifnya. Data itu terletak di interval keberapa? Nah, seperti itu. Nah, ini kita cari tadi, ternyata dia terletaknya di interval 55 sampai 59. Kalau sudah ketemu dia terletak di interval yang mana, selanjutnya cari tepi bawahnya. Ya, tepi bawah berarti rumusnya ini ya, batas bawah dikurang 0,5, itu sudah rumusnya. 0,5 itu sudah rumusnya. Di batas bawahnya berapa? Kurangkan dengan 0,5. Selanjutnya cari panjang kelasnya. Panjang kelas tadi bisa selisih antar batas bawah atau selisih antar batas atas. Tadi intervalnya tadi panjangnya berapa. Kalau sudah, cari frekuensi kumulatif sebelum kelas kelas kuartil yang ditanyakan. Di sini tadi ketiga berarti frekuensi K ya, FK3. Nah, selanjutnya frekuensi pada kelas kuartilnya. Ya, pada kelas kuartil tadi di mana? Oh, itu FK3-nya. Setelah ketemu semua, kita masukkan ke dalam rumusnya. Tinggal kita masukkan dalam rumusnya, kita kali-kalikan, kita jumlahkan, ketemunya 57,3. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, untuk materi yang data berkelompok ya, karena yang agak rumit pasti data berkelompoknya, maka bisa kalian mencoba ya latihan soalnya seperti ini. Latihan soal ini silakan dicoba untuk dikerjakan ya. Di sini yang ditanyakan Q1 dan Q3. Nah, kalian tidak perlu bingung ya, kok ini sih Q1, padahal penjelasan saya cuma Q3 ya. Jadi kalian cukup mengganti I ya, nilai I yang tadi
dengan 3 ya. Tadi kan kita mengerjakan Q3, berarti I-nya kita ganti dengan 3. Untuk Q1 maka I-nya kita ganti dengan 1. Selamat mencoba ya. Semoga penjelasan tadi bisa kalian pahami. Terima kasih sudah ikut belajar hari ini. Semoga bisa ketemu lagi untuk di pertemuan selanjutnya ya, di pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.